memasukkan oli, itu jadi catatan ya Om. Nah, untuk masalah di mobil ini kalau nggak salah untuk olinya itu ATF, sedangkan ATF. mobilnya itu CVT. Transmisi maticnya itu tipe CVT. Nah, Pakainya itu CVT. krusial banget ya Mas kalau Iya. sampai salah memasukkan oli. Sampai Ini Mas. Nah, ini nyampe flywheelnya sampai patah. patah. Oke Om, balik lagi di channel Pit Car Service dengan saya Maulana Alfatoni. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai transmisi. Kebetulan kita kedatangan unit dengan masalah transmisi. Nah, karena saya pribadi kurang mengenal soal transmisi, kita gadang-gadang mekanik kita dari Pit Car. Dengan siapa Mas? Umam. Mas Umam, lemes banget Mas. Urung macam. Urung Majang. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang terjadi pada mobil ini. Padahal mobil ini baru jalan berapa kilometer? 28.000. Nah, kurang lebih di angka 28.000 kilometer. Oke, langsung ke masalahnya aja ya Mas. Ini awal mobil masuk ke sini itu gara-gara kenapa sih Mas? Ini kebetulan mobil kan matic. Iya. Jadi maticnya yang kena. Oh. Dia nggak mau apa ya, selip apa ya, nggak mau jalan. Ngejim Iya, badannya. ngejim. Jadi mobil bener-bener ngejim. Terus tambahan ketika mati dihidupin, dia nggak mau nyala. Jadi ngelos. Oke. Dan ternyata ketika kita buka itu masalah ada di Transmisi maticnya. Nah, itu setelah kita general check up, kita cek, kita bongkar, itu masalah itu gara-gara kenapa sih Mas? Awalnya kemungkinan karena salah pakai oli. Salah pakai oli. Kebetulan kita ada olinya, bisa kita liatin. Nah, ini untuk olinya. Nah, Om sebenarnya harus tahu juga karena Matic sendiri itu ada beberapa tipe, jadi tidak boleh salah dalam memasukkan oli. Itu jadi catatan ya Om. Untuk masalah di mobil ini kalau nggak salah untuk olinya itu ATF, sedangkan ATF. mobilnya itu CVT. Transmisi maticnya itu tipe CVT. Nah, Pakainya itu CVT. krusial banget ya Mas kalau Iya. sampai salah memasukkan oli. Pasti krusial banget. Pasti. Bermasalah sekali. Itu kira-kira kenapa sih Mas kok bisa bermasalah? Kan karena dari segi kekentalan juga beda. Kekentalan antara oli ATF dan ATF CVT. Dari spare partnya pun dia beda juga. Mungkin dari tipe transmisinya aja. Gearbox kalau kalau ATF setahu saya dengar-dengar itu pakai kayak geruji-geruji gigi-gigi gitu ya. Iya, Kalau sedangkan kelas CVT ya. itu Kalau fan CVT belt kan kalau nggak fan salah belt. ya. Nah, dari jenisnya aja udah beda, Iya. makanya nggak boleh kalau sampai salah memasukkan oli. Efeknya ya seperti ini yang kita lihat. Atau bahkan nih bisa kita liatin ini Mas. Sampai Nah, ini nyampe flywheelnya sampai patah. patah. Padahal mobil belum ada 30.000 kilo. 30.000 kilo. Masih di angka 20-an ribu kilo. Nah, lanjut Mas. Kita bahas mengenai anjuran soal perawatan transmisi. Gimana Mas? Kalau perawatan transmisi sendiri bagusnya itu berapa kilometer sih Mas untuk ganti ataupun flashing? Kalau nggak salah ada flashing juga ya. Ada flashing juga. Tapi itu untuk ATF ya. ATF. Kalau Untuk CVT? flashing, kalau CVT nggak bisa. CVT di nggak flashing. ada flashing. Lah untuk ATF sendiri Mas, ATF, CVT maksud saya. Untuk CVT sendiri itu ganti oli kira-kira berapa ribu kilometer Mas? Kalau untuk anjuran dari Dealer? dealer itu 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti minyak transmisi. Gitu ya. Antara 10.000 kilo. Tapi kalau untuk mobil sekarang kan kebanyakan olinya yang 10.000 kilo, per 10.000 kilo baru ganti. Intinya per 10.000 kilo lah baiknya sih. Baiknya, anjurannya per 10.000 kilo. Kalau pengen ya aman-aman aja. Dan ingat jangan sampai Salah pilih oli. salah pilih oli. Oke Om. Nah, untuk selanjutnya
karena ngisi oli CVT itu bisa ngisi manual ya sendiri ya. Nah ini untuk catatan bagi om-om semua nih yang nonton. Gimana sih cara bedain antara oli ATF sama CVT itu gimana? Kita belikan ada mereknya juga. Oh, dari botolnya. merek, Dari iya. botol itu Kalau tertulis. sebelum kita beli kan ada juga. Kadang di stick olinya ada. Di stick oli. Stick oli biasanya ada. Untuk mengetahui jenis Untuk mobil kita jenis, itu mobil ya, apa. CVT atau ATF. Itu Itu- biasanya di stick oli. Kalau enggak di bagian bawah di tap olinya di sini. Di tap oli. Iya. Intinya bagian bawah lah. Iya. Oke. Mungkin STNK Mas. STNK ada juga STNK beberapa. ada juga. STNK Nah. beberapa ada juga. Itu jadi sebelum Om membeli oli Matic, itu pastikan dulu Matic kita, mobil Om itu mobil CVT atau ATF, karena balik lagi kalau nyampe salah itu bahaya gitu. Nah, selain kita cara membedakan dari botol, mungkin ada cara lain cara membedakan. Siapa tahu botolnya, wah, udah kusam nggak kelihatan Om. Itu bagaimana cara bedainnya? Bisa dari baunya. Bau, Iya, dari warnanya. warna. Iya, dari warna kan beda. Kalau untuk CVT biasanya dominan warna hijau. Oh, kalau CVT Iya, dominan umumnya warna hijau, sedangkan ATF ATF warna merah. warnanya merah. Warna merah. Nah, oke. Kalau dari bau susah lah Om, karena Iya. kita juga nggak tahu, Awam juga sih. awam juga gitu. Mungkin untuk kelasnya mekanik paham lah antara CVT sama Lebih paham. ATF. Mungkin dari tekstur apakah beda juga Om? Beda. Beda juga. Beda. Kekentalannya beda. Nah, itu sekedar informasi ya Om, bahwasanya kita itu jangan sampai salah masukkan oli CVT ke ATF atau kebalikannya ATF ke CVT, karena dampaknya cukup bisa krusial banget, bisa nyampe bikin pecah. Karena lagi-lagi partnya ini mahal ya Om, lumayan mahal. Jadi Harganya lumayan. sebenarnya ya Iya. mencegah lebih baik Iya. daripada mengobati. Mengobati. Jadi lebih baik dicegah dengan cara ya kita cek dulu oli kita, mobil kita itu sebenarnya AT atau CVT gitu. Nah, mungkin sekian video dari kami. Jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga biar Om tidak ketinggalan tentang video-video kita lainnya. Apabila ada video lain yang ingin dikulik-kulik, ingin ditanyakan, misal, Mas, bedanya tromol sama cakram apa? Wah, itu gampang ya Mas. Iya. Gampang, nanti bisa kita bikinkan juga. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.